dibukakan pintu sorga 8-8-nya. Monggo masuk dari pintu mana aja bebas. Dia punya akses ke 8 pintu sorga. Yang baca itu wudhu. Terus yang wudhunya dia perbagus wudhunya itu dengan baik, maka dosa-dosanya berguguran bersama berjatuhannya air wudhu ke bawah. Ada lagi nih, Beb, hukumnya sholat dengan buru-buru gimana? Makan nggak mau buru-buru, giliran sholat dia buru-buru. Giliran gegares makan, mau makan yang enak, yang nyaman, yang lezat, begitu. Mau nggak makan buru-buru, nasinya di jus aja tinggal tenggak gitu selesai. Kan nggak mau. Nih Mbak, ada yang nanya lagi nih. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau nanya, wabarakatuh. kalau mengganti puasa pada tahun selanjutnya boleh gak Beb? Gimana itu? Oh, dia punya utang puasa. Iya, terus Begitu, tahun utang puasa selanjutnya Ramadan. Ya harus dia bayar secepatnya sebelum tiba Ramadan berikutnya. Kalau datang Ramadan berikutnya dia masih belum bayar tuh puasa, dosa. Kalau dia lakukan itu tanpa uzur. Kalau tanpa uzur, maka dia berdosa. Dan kalau dia berdosa gitu, maka dia ada beberapa kewajiban. Kewajiban yang pertama, dia wajib bayar godok puasanya itu. Tetap berutang puasanya, harus dia bayar. Dan yang kedua, ya kalau dia terlambat 1 tahun hingga satu Ramadan berikutnya perharinya kena denda 1 mud. 1 mud itu hampir 1 liter. Kalau ketinggalan sampai 2 Ramadan, ya dosanya tambah gede lagi. Ya tetap godoknya tetap 1 hari juga sesuai dengan bilangan hutang dia, tapi dendanya itu menjadi ya 2 mud, hampir 2 liter. Kayak begitu. Terus dainullah haqqu bil qadha, utang sama Allah lebih berhak untuk kita bayar, untuk kita tunaikan. Jangan ditunda-tunda hal kewajiban kayak begitu, ntar ditunda rezeki kita. Kecuali untuk hal yang darurat sekali. Darurat tuh kayak bagaimana, misalkan sakit keras, sakit parah, gak memungkinkan dia untuk berpuasa, atau wanita yang hamil gak kuat puasa, begitu, kemudian udah gitu nifas, udah gitu menyusui, udah gitu begitu kelar menyusui lanjut hamil lagi, dia nggak bisa berpuasa. Nah itu termasuk uzur juga. Tapi uzur itu menggugurkan dia dari dosa itu. Adapun godok tetap mesti dia godok dan harus dia bayar. Ada lagi nih, Beb, hukumnya sholat dengan buru-buru gimana? Makan nggak mau buru-buru, giliran sholat dia buru-buru. Giliran gegares makan, mau makan yang enak, yang nyaman, yang lezat, begitu. Mau nggak makan buru-buru, nasinya di jus aja tinggal tenggak gitu selesai. Kan nggak mau. Begitu, nasi sama sama sopnya, sama sayurnya langsung di blender begitu jadi cairan, tenggak, buru-buru. Begitu, makan nggak mau buru-buru, giliran sholat aja dia buru-buru. Sholat buru-buru kalau itu mencederai daripada rukun-rukun sholat, ya batal, kagak sah. Tapi kalau fatihahnya tetap benar, nggak mencederai rukun-rukun sholat, nggak mencederai tumakninah di dalam sholat, maka boleh-boleh aja, walaupun itu juga tidak baik hal yang demikian tersebut. Ya kalau dia sampai kejeblos dalam yang makruh, ya makruh. Kalau terjeblos dalam khilaful aula, jadi khilaful aula. Atau dia meninggalkan sunnah, misalkan nggak baca surat, ya itu satu nilai minus lagi bagi dia. Terus juga sholatlah yang benar. Ketika kita menghadap kepada bos majikan kita, atau menghadap kepada presiden, pemimpin tertinggi atau siapa, kita kan nggak mau ngomongnya buru-buru, nggak mau juga gerabak gerubuknya buru-buru ke dia. Maunya itu yang genah, yang rapi, yang telaten, ngomong yang jelas dengan santun. Nah begitu juga saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah udah kasih kita 5 waktu, peluang bagi kita, punya hajat sampein, punya doa sampein, punya proposal ajukan kepada Allah Taala. Ayo laporan kepada Allah. Ayo, itu hubungan kita. Salat itu silah, hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus juga ada satu sahabat, Nabi lagi duduk, kita ngelihat satu Arabi, satu orang, dia sholat Allahu Akbar, kemudian ruku nggak pakai tumakninah, tidak nggak pakai tumakninah, sujud nggak pakai, oke burung perkutut dah. Udah gitu selesai sholat datang kepada Rasulullah. Nabi bilang,
Sholli fa innaka lam tusalli. Salat sono, kamu masih belum salat. Itu orang dengar kata, diulang lagi kayak begitu lagi, kayak burung perkutut, salatnya taktuk taktuk. Begitu selesai ngadep ke Nabi, bilang sholli fa innaka lam tusalli. Salat lagi, kamu masih belum salat. Sampai 3 kali baru dia tanya, alim nih ya Rasulullah, ajarin saya. Nah, bilang kalau ente salat begitu fakabbir, takbir, kemudian udah gitu baca Fatihah umul kitab, terus udah gitu ruku sampai tumakninah. Dalam rukunya tuh dengan tumakninah. Tumakninah tuh haitsu yastagir, semua anggota tubuh tuh udah pada posisinya yang benar pas begitu, kasih apa namanya, biar dia parkir dulu dengan kadar subhanallah minimal, baru i'tidal. Begitu, i'tidal berhenti total, parkir tuh dengan kadar subhanallah, dalam i'tidalnya baru dia ruku. Rukunya juga jangan masih bergerak dia udah mau bangkit lagi. Berhenti dalam posisi ruku, begitu parkir dalam posisi sujud, begitu tumaninah minimal dengan kadar subhanallah, baru duduk antara dua sujud, baru sujud. Wah, kata begitu sepanjang salatmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irka hatta tatma'inna raki'an. Begitu, qum hatta tatma'inna qa'iman, usjud hatta tatma'inna sajidan, majlis hatta tatma'inna jalisan. Kayak begitu, itu tumaninah. Tumaninah wajib. Bacaan dalam ruku', bacaan dalam i'tidal itu sunnah. Gitu. Tapi tumaninahnya adalah wajib. Jadi jangan buru-buru. Kerja kantor nggak buru-buru, giliran makan juga nggak buru-buru, ketemu teman berkongkong nggak buru-buru, ngadep kepada Allah Ta'ala buru-buru, sholat yang genah yang rapih.